hak anak dan konsep perlindungan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mae dengan NIM 200700055, kelas B1 2020 non-reg PG PAUD IKIP Siliwangi. Kali ini saya akan memaparkan tentang materi hak anak dan konsep perlindungan anak yang merupakan bagian dari mata kuliah perlindungan dan pemberdayaan hak anak dengan dosen pengampu Ibu Chandra Asri Windarsi SH MPD. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama, apa itu pengertian hak anak? Yang kedua, dasar hukum tentang hak perlindungan anak. Yang ketiga, hak anak. Yang keempat, hakikat anak. Yang kelima, konsep perlindungan anak. Yang keenam, studi kasus tentang hak anak. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Pengertian hak anak. Hak anak dalam konteks hak asasi manusia mengandung konsekuensi, yaitu 1. Secara umum, norma-norma hak asasi manusia berlaku pula pada anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap orang yang umurnya kurang dari 18 tahun. Yang kedua adalah beberapa norma hak asasi manusia bagi anak mendapatkan penekanan secara khusus dan standarnya pun juga ditingkatkan. Misalnya, hak atas pendidikan. Sekalipun setiap manusia memiliki hak atas pendidikan, namun untuk anak hak ini mendapat penekanan sebagai hak yang harus dipenuhi secara wajib dan gratis. Selain itu, menyangkut kesehatan, anak mendapat perlindungan dari praktik tradisional yang berdampak buruk pada anak, misalnya perempuan. Yang ketiga, anak tidak memiliki beberapa hak yang dimiliki oleh orang dewasa, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk menikah dan berkeluarga, serta hak untuk bekerja. Yang keempat, anak memiliki hak yang tidak dimiliki orang dewasa, seperti hak untuk mengetahui orang tuanya atau pengasuhnya, serta hak untuk tidak dikenai hukuman mati atau penjara seumur hidup. Terkait dasar hukum tentang hak perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Anak berisi tentang ketentuan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Yang selanjutnya kita akan membahas apa saja hak anak itu. Pada tanggal 20 November 1959 dalam sidang umum Konvensi Hak Anak atau United Nations Convention on the Rights of the Child, sebuah konvensi internasional mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak. Secara garis besar, deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu yang pertama, hak untuk bermain. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Yang kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan atau kewarganegaraan. Yang keenam, hak untuk mendapatkan makanan. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan rekreasi. Yang kesembilan, hak untuk mendapatkan persamaan. Dan yang terakhir adalah yang ke-10, hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Topik selanjutnya adalah tentang hakikat anak. Siapa itu anak? Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang telah dikandungnya selama 9 bulan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Terkait pada konsep pelindungan anak, pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan seperti diskriminasi, yang kedua eksploitasi baik ekonomi maupun sosial, yang selanjutnya adalah penelantaran, terus kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, lalu ketidakadilan, dan yang terakhir ada perlakuan salah lainnya seperti salah satunya kekerasan fisik atau kekerasan dalam seksual dan sebagainya. Pada kesempatan ini ada sebuah studi kasus yang ingin saya analisis terkait hak anak untuk mendapatkan identitasnya. Inilah salah satu kasus yang saya temukan. Terkait studi kasus yang saya ajukan tentang Azka, selanjutnya dapat kita lihat pada beberapa referensi kasus. Yang pertama tentang bagaimana cara pengangkatan anak atau adopsi yang resmi secara hukum peradilan. Yang kedua, bagaimana orang tua yang memasukkan anak angkat pada akte atau ijazah anak tersebut atas nama orang tua akadnya, apakah diperbolehkan? Dan bagaimana aturan hukum pidananya bagi orang tua yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya, serta bagaimana pandangan Islam terhadap orang tua yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya. Dapat kita saksikan pada link video berikut ini. Selamat menyaksikan. Adapun solusi yang dapat diberikan pada kasus ini menurut saya adalah adanya kesadaran dari kedua belah pihak agar anak mendapatkan hak identitas diri tanpa melanggar hukum dan syariat agama, serta tidak memutuskan hubungan darah dengan ibu kandungnya. Namun hubungan Azka tetap terjalin baik juga dengan ibu angkatnya yang sekarang. Treatment yang dapat diberikan pada kasus ini adalah yang pertama, adanya tindakan hukum yang tegas untuk kejelasan status anak, terutama dalam hal untuk mendapatkan nomor induk kependudukan serta akta kelahiran di catatan sipil. Yang kedua, adanya orang ketiga untuk mediasi yang bisa menjadi perantara dari kedua belah pihak. Dan yang ketiga, mendatangkan peran tokoh agama untuk memahamkan kedua belah pihak terkait aturan syariat akan penyelesaian dari masalah sengketa anak tersebut, sehingga nantinya didapat jalan keluar terbaik. Beberapa daftar pustaka yang dapat diambil terkait kasus Azka. Yang pertama adalah buku perlindungan dan pemberdayaan hak anak dalam perspektif PAUD. Yang kedua, dari website yang berjudul Hak-Hak dalam Perspektif Islam. Dan yang ketiga adalah jurnal tentang kedudukan anak angkat dalam hukum Islam. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.